Pemirsa apa kabar? Saya Jonathan membawakan warta berita PTS tanggal 18 November. Kecelakaan parah yang melibatkan bus umum terjadi di kota Taipei kemarin. Sebuah bus yang sedang berhenti untuk menunggu pejalan kaki lewat ditabrak oleh bus lain dari belakang. Yang terimbas bukan cuma taksi saja, namun seorang wanita yang sedang lewat zebra cross juga terseret ke bawah bus. Ia meninggal setelah dilarikan ke rumah sakit. Untungnya ke-14 penumpang lain di dalam bus juga terluka. Kedua bus supir tersebut didakwa sesuai pasal kelalaian yang menyebabkan kematian. Petugas ambulans melarikan korban ke rumah sakit. Dua bus bertabrakan di depan Hotel Sheraton di distrik Chongqing hingga berubah bentuk dan kaca pecah. Insiden ini terjadi tanggal 17 pagi. Rekaman kamera dashboard memperlihatkan bus kapital yang berhenti untuk membiarkan pejalan kaki lewat tiba-tiba ditabrak bus GTL dari belakang, menyebabkan bus kehilangan kendali dan meluncur ke depan kemudian menabrak pejalan kaki wanita hingga tewas terguling ke bawah bus. 要等红灯啊，然后那个首都客运也是准备要绿灯右转嘛，但是他前面刚好有一男一女的行人要过马路，所以他停下等行人过马路。 Sopir taksi yang terdampak masih trauma dan bersyukur karena tidak cedera. Insiden berlangsung ketika sepasang suami istri sedang menyeberang jalan di mana suami korban berhasil menghindar dan selamat tetapi harus menyaksikan tragedi istrinya terseret ke bawah bus. Tabrakan kuat menyebabkan sopir dan 14 penumpang di dalam bus mengalami cedera ringan yang 7 diantaranya adalah penumpang asal Thailand. Kedua pengemudi bus menunjukkan hasil tes negatif pada tes alkohol dan mereka akan diselidiki atas dugaan kelalaian yang menyebabkan kematian. Di sisi lain, sebuah bus hampir menabrak tiang rambu lalu lintas di kota New Taipei pada tanggal 18 pagi dan badan bus sampai memenuhi trotoar. Untungnya ke-15 penumpang tidak ada yang terluka. Operator bus menyampaikan bus tiba-tiba mengalami kerusakan mesin, tetapi Departemen Transportasi akan mengadakan penyelidikan terkait ada tidaknya kelalaian dalam perawatan bus. Kadar kelembapan di sekitar Taiwan bertambah seiring dengan menguatnya angin monsun timur laut dan pengaruh sistem awan sirkulasi periferal Taifun Manyi. Badan Cuaca Pusat mengeluarkan peringatan hujan deras untuk kawasan pesisir pantai utara Keelung dan Yilan. Peringatan angin kencang juga ditujukan bagi 12 kota dan kabupaten. Sebagian wilayah berpeluang muncul angin kencang berkala level 11. Akibat pengaruh menguatnya angin monsun timur laut dan sirkulasi periferal Taifun Manyi, membuat warga di wilayah utara Taiwan sudah berpayung dan berjaket tipis sejak pagi. Badan Cuaca Pusat atau CWA telah mengeluarkan peringatan hujan lebat untuk Keelung, pesisir utara, Yilan, dan daerah pegunungan Taipei Raya pada hari Senin pagi tanggal 18. CWA menyebutkan meski Taifun Manyi yang berada di Laut Tiongkok Selatan tidak langsung menghantam Taiwan, tapi uap air periferal badai akan terus menyebar ke utara dan berkumpul di kawasan utara dan timur laut Taiwan. Suhu juga menurun tajam. Suhu Senin malam hingga Selasa mungkin berada pada kisaran 18 derajat Celcius. Pakar mengingatkan udara dingin terkuat musim gugur ini akan muncul pada Rabu depan tanggal 27. Apakah gelombang dingin ini akan berkembang menjadi masa udara dingin masih butuh pengamatan lebih lanjut. CWA mengungkapkan efek sirkulasi periferal Taiwan akan berkurang setelah Rabu, namun angin monsun timur laut tetap memengaruhi wilayah utara dan timur laut Taiwan. Cuaca di wilayah utara akan mendung dan berhujan hingga Sabtu tanggal 23 ketika pengaruh angin monsun timur laut melemah dan hujan mulai mereda. Departemen Kesehatan Kota Taipei melakukan pemeriksaan acak terhadap produk bumbu masak di pasaran dan menemukan 2 jenis bumbu kunyit yang mengandung zat sudan merah. Produsen salah satu bumbu kunyit tersebut menggunakan batch bahan mentah serupa untuk meracik bumbu kunyit alami lainnya yang dijual di PX Mart. Pelaku usaha telah diminta untuk menarik produk dari pasaran. Zat sudan merah ditemukan pada produk bumbu kunyit India Turmeric Powder dan Premium Turmeric Powder. Produsen batch bumbu kunyit ini adalah PT Dr. Diary di Taoyuan. Bahan baku serupa juga diracik menjadi produk Natural Turmeric Powder yang dijual di PX Mart. Pelaku usaha telah diminta untuk menarik seluruh produk dari pasaran. Bumbu kunyit ini diimpor dari India pada bulan Juli dan telah terjual lebih dari 5.700 kg. Dokter menyampaikan sudan merah adalah zat pewarna yang larut dalam lemak. Usai dikonsumsi, zat ini akan menjalani proses metabolisme oleh hati dan ginjal. Warga diimbau memperbanyak konsumsi sayur dan buah segar untuk mempercepat metabolisme. Dalam rangka mempromosikan uji coba program layanan perawatan multi-aspek yang juga dikenal dengan istilah PMA yang diupah per jam, Kementerian Ketenagakerjaan mengadakan forum pengarahan pada hari Jumat lalu dengan mengundang sekelompok LSM terkait untuk bersama-sama meluncurkan program ini pada akhir tahun. Program ini diharapkan dapat meringankan keluarga yang membutuhkan bantuan darurat berjangka pendek dengan durasi kerja di atas 4 jam atau 24 jam per hari.
Taiwan sedang menghadapi tantangan berat dalam menyediakan layanan perawatan jangka panjang di tengah populasi yang menua. Kementerian Ketenagakerjaan atau MOR mengumumkan program uji coba layanan pendampingan multi aspek yang juga dikenal sebagai PMA per jam sebagai solusi kekurangan tenaga kerja. Rapat penjelasan tanggal 15 ditujukan agar LSM berpengalaman dapat mendaftar sebagai lembaga uji coba. 目前呢，我们设定至少使用的时数要4小时以上，或者是有那种全日24小时，里面会内含10小时休息的陪伴照顾服务。 Lebih dari 30 LSM hadir dalam rapat penjelasan. Target layanan di masa depan mencakup pasien disabilitas fisik dan mental, cedera atau sakit berat, atau keluarga dengan pasien yang menyandang difabel fisik dan mental atau sakit yang butuh perawatan pendampingan. Keluarga yang butuh layanan harus menanggung biaya pendaftaran. Layanan pendampingan tersedia dalam durasi 4 jam lebih atau 24 jam. 我们乐见这个新的计划啦，就是它必须要符合临时嘛、短期呀、这些有特殊状况的时候，他才会去申请这个。那这个其实这些也是现在长照没有的啊。 TFC menyambut baik program ini sebagai solusi kekurangan tenaga perawatan jangka panjang saat ini. MOR juga mendorong LSM untuk mendaftar sebagai lembaga uji coba yang menyediakan solusi praktis dan layanan multi aspek bagi keluarga dengan kebutuhan mendesak sementara. 3 unit uji coba di wilayah utara, tengah, dan selatan akan diseleksi untuk program uji coba tahun pertama. Serangkaian serangan tanpa pandang bulu terjadi di Tiongkok. Pertama, kemarin lusa seorang tersangka berusia 21 tahun di kota Wuxi, Provinsi Jiangsu merasa kesal karena tidak mendapatkan ijazah kelulusan. Ia kembali ke alma maternya dengan membawa pisau untuk melakukan aksi serangan yang menewaskan 8 korban dan melukai 17 lainnya. Sementara kemarin ada seorang tersangka menerobos ke dalam asrama Universitas Teknologi Guangdong dan membacok siswa hingga terluka. Pria yang diamankan ini adalah lulusan Institut Kejuruan Seni dan Teknologi Wuxi berusia 21 tahun di Provinsi Jiangsu, Tiongkok. Tak puas karena tidak lolos ujian dan tidak mendapat ijazah, ditambah upah magangnya terlalu rendah, ia membawa pisau kembali ke alma maternya tanggal 16 malam dan bersembunyi di antara semak. Ia kemudian menyerang setiap orang yang lewat, menewaskan 8 korban dan melukai 17 lainnya. Aksi serangan tak pandang bulu juga terjadi di kampus Universitas Teknologi Guangdong tanggal 17. Seorang tersangka menerobos ke dalam asrama dan membacok siswa hingga terluka, kemudian kabur dan mengunci dirinya di dalam sebuah kamar. Polisi yang tiba segera mendobrak pintu dan menangkap tersangka. Pemirsa sekalian, sekian Warta Berita dari PTS. Kita selalu lagi di lain kesempatan, sampai jumpa.